We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bang Osi Aditya. Selamat siang Bapak Raharto. Perjalanan Bang Osi ini Sumatera, Kalimantan, dan itu tidak hanya di kota-kota tetapi sampai lintas provinsi. Ya betul. Sampai lintas provinsi. Judulnya itu kita bilang cross border. Cross border. Oke. Lintas provinsi, lintas sungai, lintas hutan ya. Ya, gimana Pak? Sorry, kurang monitor. Ya. Oke. Nah, ada orang Dayak, Bang. Baik. Bang, Anda orang Dayak. Oh, ini dalam perjalanan cross border itu, Pak? Bukan. Saya tanya, Anda orang... Saya? Ya. Ya, saya kebetulan mama orang Dayak. Dayak Bahau ke kakek Tunjung. Nenek Tunjung, kakek Bahau. Oh, oke. Kalau dari ayah? Dari ayah itu dari Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, asli Kalimantan juga. Oh, oke. Martapura. Wow. Wah, ada Kang John. Kang John ini dari MTM. Mana Kang? Banyak nih teman-teman MTM juga nih mau gabung. My Trip My Adventure itu. Pak. Oh, My Trip My Adventure. Iya, kebetulan saya mantan ex ketua untuk regional di Kaltim sendiri di Balikpapan. Oh, wow. Nah, Bang Osi, saya mulai ya. Baik, siap. Suara saya jelas ya? Siap, jelas. Oke. Bang, apa hubungan Anda dengan orang hutan, Bang? Silakan, Bang. Kalau orang hutan, ini nggak perkenalan dulu nih. Mungkin teman-teman udah tahu ya, langsung aja ya kita. Kalau misalnya untuk orang hutan sebenarnya saya nggak ada hubungan sih Pak sama orang hutan. Nggak bercanda. Jadi kalau misalnya dengan orang hutan ini saya spesifiknya kerja di orang hutan Odesi itu sebagai expedition leader. Ya, orang hutan Odesi. Jadi kita itu mengumpulkan dana, collecting dana juga sama model yayasan lah, tapi bukan yayasan, tapi kita spesifiknya ke tur lapangan gitu. Jadi kita mengumpulkan tamu-tamu dari seluruh dunia, kebanyakan tamu kita dari Australia, dari USA sama UK. Dan yang lain juga ada tuh, sebagian di Eropa. Kita kumpulkan, kita join, kita ajak tur. Nah, tur kita biasanya kita ke konservasi orang hutan. Itu kita untuk menyumbang bantuan. Maksudnya bantuan untuk orang hutan, untuk para pekerjaannya juga di sana. Dan kita membuat memberikan bantuan untuk membuat kandang orang hutan seperti itu. Dan kita juga selain memberikan bantuan itu, kita juga sambil tur. Jadi turnya ke hutan-hutan gitu juga, Pak. Jadi untuk melihat orang hutan. Contoh untuk di Kaltim sendiri itu kita punya Taman Nasional Kutai. Itu jadi tamu kita berkunjung di sana. Dan ada lagi yang kedua itu namanya kita bilang COP. COP itu Center Orangutan Protection. Jadi itu ada di Berau, masih di Kalimantan Timur juga. Terus di sana kita bawa tamu nih ke Kaltim untuk ke konservasi orang hutan seperti itu. Dan spesifiknya lebih banyak lagi kita juga ke Tanjung Puting. Siapa tahu Bapak pernah ke Tanjung Puting ya? Tanjung Puting, terus ke Sumatera juga nih ke tempatnya Bang Jack ini ke Ketambe sama ke Bukit Lawang sama ke Cintaraja juga ada namanya.
Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang ditanya ini apa namanya hubungan dengan orang hutan, saya nggak ada hubungan dengan orang hutan benar. Jadi ya itu hubungan dengan orang hutan itu apa ya? Kalau misalnya kita ini kan bukan sekedar apa namanya ngikutin teori Darwin ya yang salah itu. Jadi untuk orang hutan sendiri, saya kebetulan kerja sebagai expedition leader dan kantor kita itu base kita ada di Australia di Mount Victoria di sana. Jadi cuma kita punya kantor cabang di Lombok. Itu kebetulan bos saya juga bule di sana. Jadi mungkin itu hubungannya Pak. Saya nggak ada hubungan sebenarnya. Oke, berarti yayasan Anda berbasis yayasan luar negeri. Betul, betul, betul. Jadi untuk sebenarnya kita bukan yayasan Pak. Jadi kita ini lebih ke travel agency. Travel agency. Travel agency yang mengurusi tour. Cuma kita juga menggalangkan untuk fundraising. Fundraising itu juga model misal tamu-tamu dari luar itu mau adopsi orang hutan nih, adopsi orang hutan kita antar nih kemana? Misalnya ke Sumatera, kita antar ke Sumatera. Sambilan kita tour ke tempat-tempat objek wisata juga. Jadi kebetulan saya banyak paham dan banyak tahu juga objek wisata hampir seluruh Indonesia karena sudah apa ngebolang lah bilangnya orang gitu Pak ya. Nah, Bang, selain travel agent Anda, apakah ada travel agent lain yang concern tentang orang hutan di Kalimantan dan di Sumatera? Kalau travel agent itu sebenarnya yang khusus orang yang hutan. khusus ya. Jadi kalau kita khusus kalau untuk di Indonesia itu ada Pak, tapi dia bergerak ke bidangnya lebih ke konservasi. Dan kita dari luar yang untuk fundraiser-nya itu dari luar, kita kebetulan join dengan kita bilang TOP atau di Orang Hutan Project. Nah itu jadi kita apa namanya kolaborasi. Jadi kita setiap tour kita juga punya host. Kita punya host kita. Kebetulan hostnya langsung founder sama presiden Orang Hutan Project sendiri yang turun langsung. Jadi sambil memberi edukasi ke apa namanya ke para tamu gitu sambil kita jalan sambil tour. Jadi bukan sekedar tour, bukan sekedar ngasih donasi, tapi ada edukasi juga yang kita sampaikan ke tamu-tamu. Biasanya berapa lama kalau di tempat konservasi itu atau di senternya itu berapa lama? Ya, kalau misalnya untuk di konservasi kita biasanya lebih ke 1-2 hari aja sih Pak. 1-2 hari karena kita karena kita cuma ngasih ngirimkan donasi di sana, terus kita ngasih edukasi, terus kita survei yang mana nih yang sudah dibuat kandang yang udah jadi atau yang mana nih aksesnya atau rumah untuk karyawan yang udah jadi. Jadi kita cuma ngecek aja biasanya, sisanya kita ke tempat lain atau kita berkunjung. Yang jelas kita nggak pernah berkunjung ke kebun binatang. Pernah deh sekali pernah kita berkunjung ke kebun binatang kebetulan di Samarinda sini karena ada orang hutan di Samarinda sini yang kebetulan orang hutan itu dikurung dalam cages kecil sekali, terus orang hutan udah besar dan itu kita laporkan dengan BKSDA, akhirnya dirilis orang hutan tersebut ya begitu. Nah Bang, kalau perjalanan, saya lihat foto-foto Anda dengan turis-turis itu menyusuri hutan, sungai, lalu sampai di tempat konservasi itu, apakah ada tempat penginapan? Jadi kalau misalnya kita ke hutan, itu trip kita nggak ada penginapan Pak. Jadi contoh misalnya kita ke mana Bukit Lawang nih, Bukit Lawang kita bawa tenda, jadi kita punya porter yang bawa barang, bawa bekal makanan, kita camping nih di tengah hutan. Itu kalau kita nyari wildlife-nya yang liar. Cuma kalau misalnya untuk dikonservasi sendiri, itu biasanya kita punya ada sih resort itu di model di Tanjung Puting itu ada namanya resort Rimba Lodge di sana, terus di Sebangau di sana juga ada resort, terus di Kaltim sini banyak kita, di Sumatera juga lebih banyak tuh, lebih banyak. Jadi kita ada resortnya. Tapi kalau untuk wildlife, kita mau lihat wildlife nih, kita hunting wildlife, bukan hunting. Maksudnya kita mencari wildlife ini, kita harus camping Pak biasanya. Karena itu kan wildlife kan. Kita nggak bisa menemukan wildlife dengan semudah yang kita kira. Kadang pun kita zoom. Tapi ya inilah kebanyakan kita nemu karena kita punya orang-orang yang memang expert di di bidang model ranger atau guide di setiap daerah yang kita punya. Oke.
Bang, ini sangat menarik sekali. Saya pernah ada narasumber yang pernah ke Bukit Lawang di Sumatera itu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya, dia mengatakan bahwa satu-satunya turis Indonesia yang masuk ke Bukit Lawang. Nah, seberapa banyak orang Indonesia tertarik untuk melihat orangutan di Sumatera dan di Kalimantan? Kalau jadi kalau saya berbicara orang Indonesia itu biasanya jarang, Bang. Karena apa? Karena orang Indonesia kecuali teman-teman komunitas mungkin itu banyak ketertarikan karena kebanyakan teman komunitas ini pecinta alam nih seperti Kang Joni dan teman-teman MTMA ini. Mungkin banyak lagi yang belum gabung nih. Untuk orang Indonesia sendiri itu lebih kurang, Pak, masih kurang. Jadi kebanyakan orang luar. Karena apa? Karena mungkin orang Indonesia terlalu acuh nih dengan dengan hutan, dengan orangutan karena wah ini punya kita. Cuma kalau orang luar lebih excited dan alasannya kenapa orang kita nggak terlalu peduli dengan wildlife itu. Padahal kita punya endemik itu banyak dan bagus-bagus kayak rhino, tiger sama elephant juga kita punya tuh. Cuma ya itu ketertarikan orang luar karena orang luar ini mereka ini kalau kita bilang ya bahasa kasarnya itu nggak mentingkan perut lagi udah, Pak. Jadi mereka udah inilah datang untuk santai, untuk happy. Dan kalau kita orang Indonesia, ya itu kita masih mikirkan perut hari-hari. Jadi kita nggak terlalu peduli nih dengan alam. Padahal di balik alam itu nanti kita bisa menghasilkan yang lebih. Contoh pariwisata yang maju dan hutan yang terjaga, populasi yang terjaga itu menghasilkan income di kemudian hari. Untuk kedepannya. Cuma rakyat Indonesia belum paham karena edukasi kita juga kurang. Tapi dari kita ini, dari Orangutan Odesi dan di Orangutan Project itu juga sering edukasi. Jadi kita edukasi, kita adakan seminar, kita adakan event di mall atau di mana. Biasa sering kita gitu, Pak. Jadi supaya masyarakat paham tentang apa sih ini wildlife ini. Jadi kebanyakan juga kita mulainya dari ini, Pak, dari SD atau SMP. Karena kita harus buatkan fondasi dulu nih sebelum sebelum menuju ke jenjang yang lebih. Karena kalau kita edukasi orang-orang tua mereka udah nggak peduli biasanya. Ya. Oke, Bang, di satu pusat konservasi biasanya ada berapa orangutan, Bang? Untuk di satu konservasi, nah itu spesifiknya berubah-ubah, Pak ya. Contoh misalnya di Bos F nih, di Kaltim. Di Bos F itu kapan hari itu ada sekitar 256 orangutan. 256. Wow. 256. Itu ya. Liar, Bang? Bukan, yang dikonservasi. Oh, berarti dimasukin ke kandang segala. Iya, betul. Cuma diedukasi. Jadi di Bos F itu dia punya pulau-pulau, Pak, untuk memberi pelajaran pada orangutan ini mulai dari yang bayi atau yang dari kita sita itu yang sitaan dari warga biasa ada. Jadi kita taruh ke konservasi dulu. Agar kenapa? Supaya kalau misalnya dilepas ke hutan langsung, kita yakin mereka nggak bisa bertahan hidup, Pak. Karena mereka contoh udah biasa hidup dengan manusia dan pola makannya itu juga jadi keikutan manusia. Kacau. Jadi padahal bukan manusia sebenarnya, DNA-nya mirip 97,4% memang. Cuma kita emang bukan family-nya ini dan mereka si orangutan ini, si apes kita bilang. Apes ini berbeda dengan manusia. Ya kembali lagi seperti tadi, bukan teori Darwin. Karena teori Darwin itu sudah jauh sama sekali. Oke. Ini menarik sekali. Berarti ada 256. Nah, itu yang di pusat konservasi. Kalau di liar itu, di hutan liar masih banyak, Bang? Jadi untuk sebenarnya masih banyak. Cuma karena khusus di Kaltim itu spesifiknya di Taman Nasional kita kurang lebih ada 6.000, tapi itu yang terdata sama yang liar tuh. Cuma semakin maraknya perambahan hutan ya, Pak. Perambahan hutan termasuk juga sawit, batu bara yang semakin gila-gilaan nih di Kalimantan. Jadi populasi orangutan juga semakin hari semakin berkurang dan ada juga orangutan. Mungkin Bapak sudah ngelihat tuh ada yang beberapa orangutan lari ke pemukiman warga seperti itu. Pemukiman warga jadi mereka bilang itu meresahkan. Sebenarnya enggak.
manusia lah yang mengganggu mereka, habitat mereka diambil terus dieksploitasi. Jadi mereka ke pemukiman warga, dan akhirnya warga juga, kalau warga yang nggak tahu edukasi, nggak dapat edukasi nih tentang wildlife sama nature-nya, ya itu jadi kadang dibunuh. Ada juga kita dapetin kasus tuh seperti di salah satu kota lah di sini, mungkin nggak saya sebutkan kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ya, adalah salah satu. Jadi itu orang hutan itu ada 138 tembakan, Pak. Pakai senapan angin. Karena kalau 1-2 peluru aja orang hutan nggak mempan. Gitu. Jadi sampai dibunuh, ya ada kayak gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gitu kan, kalau mereka dapat edukasi. Ya, jadi gitu, Pak. Iya. Oke, saya pernah dengar itu. Ya. Oh, saya masuk ke sini, Bang ya. Ya, ini perjalanan Anda. Seberapa tangguh kalian menyeberang sungai setelah banjir bandang? Lokasi di rangkaian pegunungan Muller yang membatasi Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Malaysia. Nah, Dayak jagonya, geng, katanya. Nah, ini perjalanan kemana, dari mana, atau dari mana kemana nih, Bang? Jadi, saya udah 3 atau 4 kali ya cross border. Yang pertama tahun 2013, 2014, 2017, sama terakhir kemarin 2019. Nah, kita ada startnya nih, Pak. Kita start awal dari Balikpapan, finish di Ketapang, Kalbar, atau start dari Pontianak, kita finish di Balikpapan. Jadi ya itu, yang pertama emang agak berat nih, itu cross border yang pertama kali itu agak berat di tahun 2013 atau 2014 kalau nggak salah. Bang, Jadi karena kita belum Bang, cross border itu border apa? border karena kita melewati ini perbatasan Malaysia, perbatasan Kaltim, Kalteng, sama Kalbar. Oke. Ada Jadi itu perbatasan provinsi itu berarti ya? Betul, perbatasan provinsi. Kita bisa cross border atau cross Borneo, biasa kita bilang juga. Cuma kita temanya di Orangutan Odesi sendiri itu trans Borneo, karena kita model transmigrasi lah. Ya. Jadi itu super sulit, dan hanya beberapa tamu luar yang terdata yang sudah berhasil melewati itu cuma sekitar 84 orang. 84 orang itu sampai hari ini. Tapi nggak tahu nih keadaan di sana itu seperti apa sekarang, mungkin udah dibuka lahannya atau gimana, saya belum tahu nih, belum dapat informasi lebih lanjut. Jadi itu, Pak, itu harus punya fisik yang kuat, dan bukan cuma fisik, mental juga harus. Karena apa? Kenapa mental? Karena ini nih ada contoh tamu saya ini teman baik, laki-laki. Jadi saya waktu itu bawa tamu 15 orang itu bule semua. Kita punya porter ada 17 orang. Jadi ramai itu di hutan. Nah, ini si teman baik ini jalannya dari awal nih, hari pertama, hari kedua masih baik-baik, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima sudah di tengah hutan akhirnya terjadi clash. Gara-garanya sepele, hal sepele, cuma rokok, kehabisan rokok nih. Jadi mereka saling saling ribut. Jadi mental mereka tuh kacau karena mungkin sudah kecapean. Yang kita start jalan kan mulai dari jam 6 pagi selesai breakfast 6:30 udah kita start tuh jalan. Jadi itu jalan kaki berarti ya? Jalan kaki, betul, Pak, jalan kaki. Oh, wow. Berapa hari itu, Bang? Jadi yang kali pertama itu 21 hari. Karena kita masih cari medan. Terus yang kedua kali itu 18 hari. Dan yang ketiga sampai keempat kali kita bisa nembus sampai 15 hari kita dapat tembus. Jadi kita jalan di hutan itu sekitar 9 atau 10 hari yang betul-betul memang hutan tanpa ada penghuni. Berapa provinsi, Bang? Maksudnya? Itu 15 hari, 21 hari itu berapa provinsi yang dilewati? Kalau provinsi ya kita lewatin provinsi Kaltim, Kalteng, Kalbar, Pak. Oh, 4 provinsi. Jadi sampai perbatasan Malaysia. Kita benar-benar lewat pegunungan Muller itu. Pegunungan Muller. Jadi memang betul-betul harus fisik yang kuat. Kalau misalnya contoh nih teman-teman pendaki juga
banyak yang mungkin punya fisik kuat, tapi belum tentu kalau cross border yang seperti itu. Karena apa? Medan yang kita hadapi bukan sekedar mendaki dan bukan ada apa namanya jalan setapak yang udah dibuatin itu, nggak ada. Ini betul-betul jalan buntu lah istilahnya, nggak ada jalan. Jadi kita nebas, kita lewatin sungai kita ini. Jadi begitu, itu yang seperti ada di foto itu pas banjir bandang Pak. Jadi kita camping ini di pinggir sungai. Kita setiap buat camp itu atau tenda, mendirikan tenda harus di sisi sungai. Itu biasa itu ada di pelajaran survival. Jadi supaya bisa bertahan hidup. Dan akhirnya pagi-pagi itu hari keberapa? Mungkin hari ketujuh gitu. Hari ketujuh. Jadi tiba-tiba dari hulu ini kedengar suara gemuruh nih Pak. Suara gemuruhnya, wah mirip-mirip tsunami. Mungkin jauh mirip kayak petir gitulah. Dari jauh tiba-tiba pagi banjir bandang itu. Dan ternyata ya itu banyak longsoran kan di antara gunung-gunung itu. Nah itu yang ada seperti di foto itu. Jadi saya cari alternatif lah, kita memang harus nyebrang sungai itu, nggak ada pilihan lain, dan semakin ke hilir semakin deras arusnya. Jadi kita coba itu barang basah semua itu Bang. Barang, ya jadi barang pasti basah semua. Jadi selama kita di hutan itu sih mungkin kalau sekarang saya bawa baju satu buat basah nih buat jalan sehari, satu buat satu buat tidur, yang satu yang sepasang ini nanti buat di kota. Biasa seperti itu. Jadi itu pasti basah tiap hari. Mulai dari kaos kaki, mulai dari pokoknya semua lah basah. Jadi peralatan yang ada di dalam tas pun basah, karena itulah kita bilang di Borneo ini rainforest. Tiap hari ini hujan. Biarpun musim kemarau juga di tengah hutan sana bisa hujan. Itu yang menyebabkan kadang banjir bandang itu. Jadi kembali ke cerita saya nih, saya cari jalan alternatif. Jadi nggak ada alternatif, jadi buntu semua. Mereka berpikir gimana? Saya mintalah teman-teman si Potter ini, orang-orang Dayak yang emang jago-jago asli, tolong carikan aku rotan. Buat apa Bang? Mereka nanya. Udah, nanti cari rotan sebanyak-banyaknya, nanti kita gelar di sepanjang sungai ini buat kita nyebrang. Karena kalau kita mau buat rakit itu terlalu lama itu nggak mungkin juga, terlalu deras juga arus yang di sungai itu. Jadi saya cobalah, tariklah satu Potter berenang dia sambil narik rotan ini. Itu larut tuh sampai sekiloan mungkin tuh, sampai ada berapa 600 meteran mungkin, karena ya itu kira-kira panjang itu tuh rotan yang kita buat. Jadi sampai ke ujung udah kita coba nyebrang satu-satu. Jadi barang kita masukkan di terpal, kita masukkan di tenda, kita hanyutkan aja. Kita hanyutkan, nanti kita jaga di sisi sungai. Kayak gitu kalau untuk barang. Jadi kita nyebrang nih, tamu orang bule kan namanya nggak pernah ngadapin yang se-ekstrim ini Pak ya. Jadi kaget, ini bisa nggak ya? Bisa, yakin. Jadi saya kebetulan kan di rescue juga Pak, di rescue. Jadi banyaklah dapat pelajaran untuk survival, untuk ini juga underwater, karena kebetulan saya basicnya juga penyelam juga underwater. Jadi inilah ngerti safety first itu ngerti betul. Jadi kita pasangin nih tali ke tamu-tamu. Jadi masing-masing Potter ini berjejer untuk nyambut si tamu ini, karena dari 15 orang ini cowoknya cuma 2 Pak. Jadi sisanya itu cewek semua. Jadi di hutan tuh rame cewek semua, sisanya Potter ya. Yang jangan ketawa nih kalau dengar cewek di hutan. Iya emang. Jadi ternyata fisik cewek itu emang lebih kuat Pak. Lebih kuat. Jadi itu kebanyakan tamu kita ini cewek-cewek, jadi kita juga serba salah. Cuma kalau misalnya bule, kita kan nggak terlalu kayak orang kita ya, terlalu takut dipegang-pegang gini. Ini demi rescue. Jadi di rescue itu juga ada hal-hal yang diperbolehkan untuk laki-laki menangani si korban wanita. Modelnya seperti itu. Jadi kita nggak ada pilihan lain kan. Untung kalau bule nggak masalah. Jadi kita kita estafet nih sampai ke seberang sungai. Dan itu makan waktu ya setengah hari Pak, dari pagi sampai Setengah hari itu. Iya, sampai pokoknya dari jam 9 sampai jam 4 sore itu baru selesai kita nganu satu-satu, karena ada kendala lah, larut-larut. Dan saya juga yang paling terakhir. Jadi pas saya nyebrang itu kaki saya saya larut nih kena batu besar. Jadi saya pincang nih di hari itu
Saya pakai tongkat nih jalan nih di hutan. Waduh, jadi paling terakhir jalan. Ya tuh, jadi pengalaman mental yang harus dikuatkan bukan cuma fisik karena ini betul-betul hutan-hutan yang alami. Mungkin Nah, ini sering Anda lakukan, Bang? kebetulan kita punya agenda ini tiap tahun, Pak. Tiap tahun. Cuma Oh, selama oke. pandemi ini udah kita mulai tahun 2019. Kebetulan 2019 saya sendiri nih, by myself dengan teman dari USA itu kebetulan dia kameramennya Discovery Channel sama Oh, soundman-nya. Jadi mereka berdua aja nih. Jadi saya sendiri nggak di Orangutan Odesi. Karena kalau di Orangutan Odesi kita biasanya itu grup. Ada grup yang kita inikan yang kita buat karena itu fundraising tadi kan misinya ada penyelamatan orangutan gitu. ya. Cuma yang tahun 2019 saya sendiri itu. Saya sendiri handle dengan ada voter ada 4 orang gitu. Jadi ya itu kita punya agenda setiap tahun selama pandemi ini udah sama sekali close, Pak, sama sekali close. Sama sekali. Ya itu. Oke, saya lanjutkan, Bang. Ini ada satu gambar lagi. Ya, Riam Bakang, ujung hulu Kapuas Kalbar setelah jauh berjalan kaki dari Kaltim yang memakan waktu berhari-hari. Ini kisahku yang sudah kujalani berapa kali, geng. Bahasa anak muda ya. Apakah tidak ada jalan untuk melintasi daerah-daerah ini, Bang? Apakah harus hutan? Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya yang saya mulai itu emang nggak ada jalan, Pak. Jadi kebetulan Riam Bakang ini itu di ujungnya Kapuas. Bayangkan tuh, Pak, Kapuas yang panjang 1020 meter itu dari Banjarmasin sampai melintang ke Kalbar dan kembali lagi dia kayak curve gini. Kayak curve kembali ke tengah lewat Putus Ibau dan ini ujungnya nih di Riam Bakang, ini ujungnya. Dan ada satu kampung, ini kampung pertama yang kita temui nih kalau kita start dari Kaltim dan bukan finish sih, maksudnya keluar dari hutan kita temuin kampung Dayak. Di sana ada Dayak Dayak Punan. Jadi Dayak Punan Batu Dayak yang paling tua lah, yang paling primitif kan seperti Dayak Apokayan gitu juga. Jadi ini ada kampung namanya Tanjung Lokang di sana kampung itu. Jadi ya itu orangnya bener-bener masih kalau kita bilangnya mohon maaf nih kolot seperti itulah orang yang belum terlalu nggak kenal sama sekali teknologi di waktu itu. Padahal udah tahun berapa nih? Udah tahun 2000-an ya. Masih ada yang kayak gitu. Dan mereka menerima tamu, Bang? Kalau sebelum-sebelumnya itu mereka anti dengan orang luar. Tapi kesini sekarang ini karena sudah dijadikan taman nasional ini sama Provinsi Kalbar, jadikan taman nasional saya lupa taman nasional, susah bahasanya, kayak model-model bahasa Dayak gitu di sana, bahasa Dayak Iban nggak bahasa mereka. Jadi itu ada taman nasionalnya, jadi sekarang mereka udah mulai, jadi di sana pun ada penginapan. Tapi ya itu, kalau misalnya ke sana, harga, waduh, gila, pokoknya mengerikan, Pak. Harga beras itu 1 karung, pasti kaget cuma 2 juta 1 karung. 2 juta, bayangkan. Cuma emang mereka ada pendapatan sih, mereka dulang emas itu, Pak. Dulang emas di Hulu Mahakam juga ada, di Hulu Kapuas juga ada. Jadi ya itulah untuk untuk keseharian mereka berladang juga. Cuma sekarang kesini ke waktu-waktu inilah, ke tahun-tahun ini udah mulai menerima orang-orang di sana, dan juga pemerintah udah membuatkan model camp gitulah, camp untuk nginap. Jadi tamu-tamu yang cross border itu nggak sering sebenarnya, tamu cross border cuma ada orang-orang tertentu. Kebetulan di Kaltim sendiri itu senior saya mungkin udah lelah ya, udah capek. Jadi kebetulan cuma saya sendiri di Kaltim tour guide yang punya license, yang udah udah biasa bolak-balik ini cross border itu. Dan teman-teman juga ada satu teman saya kebetulan tour guide sekarang jadi ketua HPI itu Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk tour guide ya. Jadi pernah saya bawa, itu pun hampir nyerah, Pak. Jadi itu hampir nyerah. Hari ketiga kita start dari Kalbar tuh, dia cerita sedikit, start dari Kalbar, jadi hari ketiga udah nyerah. Jadi saya bilang kalau nyerah, oke,
Kita stop sampai di sini, abang kembali, nanti diantar 2 porter nemanin. Nanti urusan di sana udah gampang, nanti bilang aja ini saya yang ngurusin semua, nanti penerbangan diantar pulang. Jadi saya kasih waktu nih 1 malam kita nginap 1 malam. Jadi mentalnya disiapkan dulu. Akhirnya kita cerita nih, masa kalah tuh sama cewek, masa kalah kayak gini. Akhirnya pagi, oh ya sudah, saya mau lanjut bang. Oke, lanjut. Kalau lanjut duluan yang pergi ya pagi, jam 6 pagi ini udah gue duluan sejauh yang kalian bisa nih, ditemani 2 porter sejauh. Akhirnya ya itu mungkin udah nggak mampu belum sampai setengah hari. Jam 8, jam 9 itu kita udah ketemu nih. Udah ketemu padahal udah duluan dia nih, udah berapa jam teman saya yang jalan. Jadi hari keempat, masuk hari keempat, ini masih ini mindsetnya belum siap ngadepin yang tantangan yang seperti ini, yang riam, baru yang tebing, yang gimana. Dan kebetulan kan sudah ada pernah nih korban satu tamu kita dari Belanda, itu juga jatuh di bekas air terjun, itu kan licin Mbak, jadi turun karena kebetulan senior saya dulu kurang safety-nya. Kalau saya lebih ke sini kan udah tahu lah safety apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya bawa ini. Jadi itu udah tahu. Jadi kebetulan di sana jadi ada mereka makamkan di sana nih. Si tamu tadi, kebetulan tamu itu dari Belanda. Jadi setiap cross border kita melewati makam itu, kuburan itu yang di bawah tebing. Jadi kalau misalnya memang kita nggak tahu safety-nya gitu, nggak bisa juga. Jadi mental itu kembali lagi ke mental, fisik yang harus dikuatkan lah. Iya. Baik. Oke, lanjut bang ya. Oke, Indonesia itu indah kawan. Nah, kenapa cuma diam di rumah aja? Ya, mengapa mereka tidak mau explore ya bang ya? Kalau menurut Anda, semangat apa yang perlu ditingkatkan untuk kita mengeksplor negeri sendiri bang? Silakan bang. Betul. Jadi begini. Jadi ini sebenarnya bikin propaganda aja sih. Propaganda buat bangkitkan teman-teman nih. Kebetulan ini foto waktu saya masih aktif di My Trip My Adventure itu dengan Kang John itu, pokoknya teman-teman MTMA itu lagi hobi pamer-pamer foto yang keren lah kayak gitu. Jadi ini cuma membangkitkan minat yang selama masa pandemi ini saya lihat lagi lesu. Kenapa nih teman-teman lagi lesu? Nggak ada yang biasa posting, wah gue di sini nih, gue di ngirim foto-foto. Jadi selama pandemi kenapa nggak ada? Jadi saya coba nih bangkitkan foto ini. Kebetulan ini lokasinya namanya di Jantur Inar, kebetulan di Kutai Barat, masih di provinsi Kalimantan Timur sendiri. Dan sebenarnya saya banyak lagi, cuma saya jarang kurang terlalu posting nih. Ini baru selama pandemi ini aja nih saya posting, dan itu pun lain yang diposting. Postingannya nyanyi lah, pokoknya bikin happy terus. Jadi itu bangkit sebenarnya untuk teman-teman sendiri, model teman-teman My Trip My Adventure ini. Saya juga lagi coba nih bangunkan mereka nih. Ayo kita buat acara buat acara camping atau gathering, scouting dulu lah. Nanti baru kita coba ke Indonesia, ke MTMA-nya. Kebetulan saya kurang aktif, tapi di Kaltim sendiri saya punya relasi untuk teman-teman di yang punya tempat wisata. Jadi saya bisa ngasih aksesnya, bantu aksesnya. Terus saya juga kebetulan dengan dinas-dinas terkait, dinas provinsi dan dinas kota juga enak nih ngasih buat jalurnya. Jadi kita bisa ngadakan acara seperti yang terakhir saya adakan acara itu di Pantai Panrita Lopi namanya, itu salah satu pantai terkenal lah di Kaltim ini. Kebetulan si ownernya ini juga ketua Putri itu bukan perempuan. Maksudnya Putri itu Persatuan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Nah, jadi kebetulan teman saya ini ketua DPC-nya ranting di sana, dan kebetulan pengelola Pantai Panrita Lopi ini. Dan saya ditunjuk kebetulan jadi ketua panitia waktu itu. Bisa nggak ini buat acara ini supaya tidak menyalahi prokes gitulah.
kita punya lay prokes. Jadi ya ini saya coba cari tim, buat tim teman-teman baru nih dari Samarinda. Kebetulan saya tinggal di Balikpapan dan saya ini lagi usaha di Samarinda sih Pak. Jadi itu cari teman-teman di Samarinda nih, yang gimana ada yang mau ikut nggak? Akhirnya terkumpul nih 21 orang. Dan kita coba acara ini kita maksimalkan supaya nggak disorot sama yang lain-lain, karena tahu sendirilah kalau prokes itu gimana Pak, mengadakan acara kan, jadi pasti disorotnya. Dan akhirnya kita berhasil sukses, 6.000 orang datang di pantai itu, 6.000 orang. Makanya ini saya bilang kenapa kemarin saya bisa, dan ini kenapa teman-teman MTMA ini atau teman-teman komunitas yang lain ini lesu, nggak ada yang bergerak. Jadi saya hubungilah ketua-ketua nih, para ketua yang di Kaltim ini. Mungkin ini ada Safrina juga. Safrina ini kebetulan dia di Samarinda, MTMA Samarinda. Jadi koordinasi kapan kita mau buat, mungkin ke depan nanti kita mau buat. Jadi itu foto untuk membangkitkan minatnya teman-teman. Dan saya bilang juga bener sih, ngapain cuma di rumah aja. Oh di rumah aja rebahan, nonton YouTube nih hari-hari, nggak bosan apa. Jadi itu yang kebanyakan anak muda sekarang lakuin sih. Mereka nggak tertarik dengan hal luar itu, padahal di luar sana banyak kegiatan yang lebih indah. Contoh kemarin baru-baru ini minggu lalu, saya juga ngajakin adik-adik nih yang di kafe yang saya kelola, kebetulan itu liburan ke Beras Basah di Bontang, namanya Beras Basah. Jadi kita ke laut. Nanti ada PPKM, Bang di sana nggak ada, udah tenang aja, kita pergi malam. Jadi kami pergi malam lah nyelinap. Jadi jangan ada yang posting dulu ya, jangan ada yang posting. Ntar tunggu kita udah selesai liburan baru kita posting. Jadi gitu, kita pakai trik lah. Karena kalau kita mau liburan pakai trik, pasti orang masuk duluan nih. Netizen Indonesia kan juara 1 nih Pak, kalau ngomentarin orang ini. Jadi itu saya bangkitkan teman-teman, mulai dari saya dulu. Karena saya mau coba juga, saya ada kesibukan lain, karena saya kebetulan ini lagi dipercaya di Samarinda ngelolakan 2 kafe, 1 resto. Jadi 3 kebetulan saya ngelola, jadi sibuk. Jadi begitu ada waktu, udah saya liburan. Indonesia ini indah sebenarnya, apalagi di tempat sendiri nih. Dan kata pemerintah juga kan lebih baik aja nih liburan di tempat sendiri. Banyak nih seperti di Jawa, apalagi di tempatnya kami John nih, di Tasikmalaya nih, di Bandung sana. Wah, saya pas ke sana itu asli nih tempat keren, apalagi di Sumatera dan di lain-lain. Dan Kaltim sendiri kita punya objek wisata yang betul-betul indah lah, dibilang seperti itu. Jadi saya juga coba traveling dan ngajak teman-teman. Jadi saya bangkitkan nih semangat teman-teman nih, ayo posting ini, bikin propaganda lah dulu buat bangkitkan. Kenapa nih pada lesu, buat mendirikan bikin komunitas. Masa pas di TV-nya aja eksis, baru nih rame. Udah di TV-nya lesu juga nih komunitas. Jadi saya kalau di Kaltim ini nggak mau teman-teman yang seperti itu, mauin teman-teman yang ayolah kita keluar dari zona ini. Bisa kok, bisa. Kenapa enggak? Saya sudah buktikan sendiri, dan 6.000 orang berhasil datang tanpa melanggar prokes sedikit pun. Karena itu ada triknya sebenarnya, trik di lapangan. Karena kalau kita di kredit terus juga seperti ini keadaan, kita nggak bakal bisa keluar dan pariwisata bakal mati. Seperti yang sekarang ini di Indonesia, benar-benar di pariwisata mati. Sampai saya pun kerja udah 2 tahun, jadi ya udah kerjanya kayak gini aja nih Pak, ngezoom. Jadi indah, Indonesia itu indah kalau kita mau coba. Kalau kita di rumah dan nggak berani selalu ini bukan nggak takut aturan ya sebenarnya. Itulah ada kata-katanya orang Indonesia, orang kita. Kalau misalnya aturan dibuat untuk dilanggar, saya coba nih ngelanggar, tapi ya masih dalam batas wajar lah ngelanggarnya. Ini misalnya ada PPKM, oke saya masuk ke malam kayak gitu modelnya, mana yang langgar. Jadi teman-teman ini kalau misalnya di rumah aja buat apa? Ini Indonesia indah, di luar lebih indah, alam lebih indah daripada HP, gadget yang tiap hari kita tonton. Kita ini banyak hal-hal yang informasi yang fiktif juga kan sebenarnya kalau kita nggak pintar nelaah di di media sosial. Namanya media sosial, siapa aja bisa bereksperimen gitu Pak ya. Jadi ini saya coba ngajak teman-teman untuk ayolah kita keluar dari zona ini. Kapan kita mau keluar kalau kayak gini terus? Karena pembatasan ini nggak tahu sampai kapan ini. Jawa Bali mungkin mungkin bisa nih Jawa Bali di PPKM, tapi
yang lain kenapa diikut-ikutkan juga seperti Kalimantan, Sumatera yang lain-lain kan ya gitu. Cuma ya kita ikutin aturan lah, nggak apa-apa kita ikutin aturan. Cuma kalau misalnya memang mau keluar, ayo kita keluar, kita bikin event. Jadi jangan lesu, jangan malas-malas. Buat apa di rumah nonton, tidur, makan. Aduh, enggak deh kalau saya enggak gitu, Pak. Oke, Bang. Ini kita lihat orangutan. Nah, apakah mereka bisa bebas begini kalau di konservasi, Mas? Jadi kalau untuk di konservasi sendiri itu biasa punya ini Pak, model di BOS F ini di sini di Kaltim. BOS F itu Borneo Orangutan Survival Foundation. Di Kaltim sendiri mereka punya pulau nih, pulau orangutan. Jadi mereka ya emang diajarin untuk liar. Jadi di kandang itu hanya untuk di karantina, Pak. Maksudnya di karantina itu untuk pengobatan, misalnya yang habis dari kita sita nih dari warga, kita obatin dulu. Di kandangnya juga layak untuk orangutan. Dan kita untuk dikonservasi kita punya pulau-pulau seperti ini. Dan ini kebetulan pulaunya di dalam Kalimantan atau di sebelah mana pulaunya? Jadi pulaunya itu bukan pulau-pulau model Pulau Bali, pulau gitu. Enggak, Pak. Jadi pulau buatan. Oh, pulau buatan. Mereka nggak bisa nyebrang, Bang? Jadi orangutan itu nggak bisa berenang, Bang. Jadi ini gitu. Sedikit edukasi lah tentang orangutan. Jadi orangutan itu emang nggak bisa berenang karena apa? Karena mereka nggak bisa dongak ke atas begini, Pak. Dongak ke atas. Orangutan karena di sininya punuknya ini. Iya, punuk ini memang nggak didesain untuk melihat ke atas. Dan kalau kita berenang memang kita harus melihat ke atas nih. Beda dengan proboscis monkey atau bekantan itu. Kalau bekantan emang hidungnya sudah didesain untuk model snorkel gitu. Jadi orangutan punya intelijen yang tinggi, Pak, kecerdasan yang tinggi. Jadi itu golongan apes. Orangutan ini intelijensinya, kepintarannya emang tinggi lah, udah tinggi seperti simpanse, seperti gorila. Itu mereka punya kecerdasan, Pak. Jadi mereka bisa diajak ngobrol, Bang. Bisa, Pak. Jadi bisa ya? Iya, jadi mereka tuh ngerti kalau kita tiap hari ngasih makan atau kita dekatin itu ngerti. Jadi mereka tuh punya kepintaran. Kadang ada mereka nih yang lolos dari pulau buatan itu. Mereka tahu nih, Pak, kapan air itu surut. Si orangutan ini cari stick, ukur kedalaman ini, kedalaman air. Sampai begitu ya? Iya, sampai begitu pintarnya kita aja nggak kan. Jadi begitu kita lengah juga ada nih pernah kejadian. Jadi si yang petugas mau ngasih makan ninggalkan perahu di sisi situ. Jadi dia muter dulu mau ngecek itu ngambilin kotoran atau monitoring pulau biasa. Jadi perahunya dibawa sama orangutan. Hebat, untungnya itu emang nggak didesain terlalu dalam sih, Pak, buat pulau orangutan itu. Paling ya 1,5 meter, 2 meter. Gitu. Gitu aja, iya. Cuma kan airnya kadang dibuat pasang surut. Jadi pulaunya seperti itu dibuatnya. Jadi ya itu pas dibawa kabur itu kalang kabut si petugas ini ngambil nyari perahunya, terpaksa berenang. Jadi akhirnya dikerjain lah sama orangutan. Mereka pintar, intelijensinya pintar. Intelijennya. Jadi ini mungkin sedikit tambahan mungkin edukasi buat teman-teman yang dengar juga. Mungkin Bapak tahu nggak kalau misalnya perbedaan apes dengan monyet ini dengan monkey ini apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Jadi ini informasi sedikit, Pak. Jadi apes ini sebenarnya banyak perbedaan. Jadi apes itu kera sama monyet itu berbeda sama sekali, berbeda. Dan dia memang bukan family. Apes itu family sendiri. Apes itu family kera. Dan monyet seperti longtail macaque, pigtail macaque, lutung yang seperti itu kategori monyet. Dan monyet sama kera ini beda. Yang membedakan apa? Satu, monyet sama kera, si kera ini, apes ini itu selalu tidak punya ekor. Itu apes. Seperti orangutan, gibbon, gibbon kita bilang owa-owa, gorila, simpanse itu kan nggak ada ekor sama sekali itu, Pak. Jadi kalau si monyet ini mereka punya ekor seperti bekantan, itu mereka punya ekor. Jadi itu masuk kategori monyet. Dan ini yang kedua,
dari intelijensi, kepintaran itu lebih pintar kerak si apes ini memang didesain otaknya lebih besar dari si monyet tadi. Dan cuma kelemahannya kebanyakan dari apes ini mereka nggak bisa berenang, dan si monyet ini kebanyakan pandai berenang seperti bekantan itu jago berenang tuh. Long tail macaque pun jago berenang. Nah terus DNA, menurut DNA yang ketiga ini DNA-nya itu memang 97,4% seperti orang hutan ini itu mirip dengan manusia, dan yang lebih mirip lagi sebenarnya itu simpanse itu sampai 98% itu udah mirip banget ya. Jadi pintarnya bisa ngikutin manusia. Jadi apa yang manusia lakuin ini seperti ngunci kandang sendiri atau buka kandang itu mereka tahu nih. Mereka tahu, makan tuh mereka tahu. Jadi itu sedikit informasi tentang kerak dengan monyet. Jadi kita tahu nih bedakan. Jadi banyak itu Pak. Jadi seperti kodok dengan katak itu kan beda sebenarnya. Kodok dengan katak itu beda, dan lebah dengan tawon itu beda sama sekali. Cuma kita nggak paham, kita jadi cuma fokusnya tawon. Oh itu tawon, misalnya tawon itu tawon semua kita bilang tawon, dan kodok ada yang katak kita bilang oh itu kodok, padahal enggak, itu katak seperti itu. Ini juga nih kebanyakan orang nyebut orang hutan ini monyet, padahal bukan monyet. Padahal bukan orang hutan ini ya primata ya apes. Nah, mereka buas nggak? Baik, sebentar Pak, saya tutup pintu. Sorry, nggak tahu tuh orang buat apa di luar. Nah, mereka buas nggak, Bang? Gimana Pak? Buas apa enggak? Jadi itu buas atau enggak itu kembali ke ini Pak, karena mereka ini si apes sama monyet itu bukan termasuk predator. Jadi kalau dikatakan buas itu enggak. Tapi kalau misalnya untuk perlindungan, proteksi, mereka bisa jadi buas. Kayak contoh di konservasi di Tanjung Puting. Itu orang hutan. Jadi si bule ini coba main sama orang hutan. Sebenarnya kan kita udah larang nih, jangan dipegang, nggak boleh disentuh, apalagi dekat-dekat. Jadi begitu main, ya itu orang hutan tuh sepertinya main, tapi dia tuh dipatahin tangannya sama orang hutan. Tangannya si cewek ini, si bule ini. Makanya kalau misalnya kita bilang buas, mereka nggak buas sebenarnya. Tapi kalau misalnya tergantung ya, seperti model di masa kehamilan atau di masa kelahiran nih, orang hutan itu lebih agresif. Atau si jantan yang dominan. Jantan dominan itu lebih agresif, Pak. Jadi jantan dominan itu ya ini seperti ini nih, seperti si doyok nih namanya. Di Tanjung Puting. Jadi ini dominan. Jadi begitu dominan datang, dan di Tanjung Puting itu kan seperti ini, Pak. Kita punya feeding platform untuk memberi makan nih. Jadi sebelum si dominan ini datang, si orang hutan betina baru yang muda-muda itu datang ngumpul makan sama-sama. Jadi begitu dominan datang mereka kabur semua, hilang. Jadi begitu. Ini orang hutan di Bekantan. Di mana Kalimantan? Baik. Oh, begitu. Nah, satu lagi. Nah, kalau ini anak ya, Bang? Ya, ini anak. Kebetulan saya sendiri yang moto ini, Pak. Semoga keren. Oke. Nah, pasti Tanjung Puting juga. Untuk pendidikan mereka supaya bisa menjadi liar, berarti mereka harus diliarkan kan ya? Bisa menjadi liar maksudnya gitu, Pak? Iya kan, mereka kan harus dididik supaya bisa beradaptasi dengan hutan yang liar kan ya. Jadi mereka memang dididik supaya bisa hidup di bebas gitu kan, tidak tergantung pada manusia kan. Betul. Jadi itu Pak, itu yang biasa kita sampaikan juga untuk edukasi ke teman-teman nih. Teman-teman sama masyarakat juga. Kenapa kita harus biarkan mereka liar? Karena apa? Nanti mereka ini kalau kita biasakan model kita biasakan feeding nih, ngasih makan mereka nih, mereka akan datang terus ke kampung, ke pemukiman seperti itu, akan datang terus.
Dan seperti banyak halnya di beberapa daerah yang saya lihat, yang saya kunjungi juga, banyak nih orang-orang kita ngasih makan monyet di pinggir jalan. Ngasih makan monyet, padahal itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu kebiasaan. Mereka jadi, apa ya, kalau misalnya jadi meminta-minta gitulah, Pak. Meminta-minta Iya, iya. jadinya. Jadi Iya, meminta gitu. Jadi ya begitu di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan tuh banyak monyet nih? Misalnya banyak monyet. Itu karena apa? Kebiasaan manusia, kebiasaan buruk manusia yang ngasih makan. Dan akhirnya apa? Nanti itu kembali ke eh, wildlife sendiri. Kalau kita biasakan kayak gitu. Karena apa? Mereka udah nggak biasa jadi pencari makanan sendiri di hutan yang biasanya mereka berburu atau apa atau nyari makan sendiri lewat batang pohon atau pohon-pohon yang inilah akar-akaran seperti itu kan kayak model orang hutan. Tapi karena kebiasaan manusia tadi yang feeding mereka, jadi mereka nggak bisa lagi apa namanya susah berat untuk kembali ke hutan. Dan itu ya gimana Pak? Nah, Bang, satu lagi pertanyaan. Boleh siap. Bagaimana orang Dayak Mm. hidup bersama orang hutan pada zaman dulu? Apakah mereka dibiarkan saja atau mereka menjadi satu atau bagaimana itu? Jadi itu ada ini sih Pak, menurut buku yang saya baca dan menurut informasi yang saya dapat juga dari para expert ini, untuk dulu sekali kita cerita dulu sekali. Jadi orang hutan dan orang Dayak ini hidupnya berbarengan sama-sama. Cuma dalam pencarian makan nih namanya manusia memakan segala. Terkadang mereka juga berburu orang hutan dan mereka makan itu. Mereka makan. Tapi itu dulu. Dan sekarang orang-orang Dayak kita udah banyak paham nih, udah banyak paham. Cuma ada di beberapa daerah di Kaltim, di Kalbar itu yang saya dapat itu mereka berburu sekarang bukan untuk kepentingan perut mereka, bukan untuk makan, tapi lebih ke komersil. Mereka jual nih seperti apa namanya lever, seperti kulit, seperti kepala itu sama seperti apa namanya burung enggang yang kita bilang apa rhino hornbill itu mereka jual belikan. Jadi itu saya apa namanya bukan menyebut etnik kita di sini sih apa Dayak atau siapalah itu. Cuma sekarang orang lebih apa namanya lebih banyak hunting berburu untuk dikomersilkan. Dan saya nggak menyalahkan orang Dayak kalau mungkin dulu mereka apa namanya berburu orang hutan dan mungkin monyet itu mereka ini juga berburu karena itu makanan mereka di hutan. Karena itu seperti itu dan apa namanya babi liar yang di hutan seperti ular-ularan itu kan memang makanan yang dulu nih di hutan. Cuma kalau sekarang udah ngerti sama apa namanya udah hampir semua lah. Cuma ada mungkin satu tribe yang masih sampai sekarang sampai hari ini itu ini kalau saya cerita panjang lagi nanti. Dayak Punan Batu itu yang hidupnya nomaden saya pernah ketemu di tahun 2010 kalau nggak salah. Iya 2011 di perbatasan Krayan Malaysia sana di Kalimantan Utara. Jadi saya pernah ketemu itu suku nomaden dan 2014 saya kembali lagi ke sana itu udah nggak ada sama sekali. Dan itu ya itu orang Dayak kita kembali ke orang Dayak lagi nih orang Dayak sekarang itu ada sih sebagian Pak, ada sebagian di pedalaman model pedalaman di Kaltim sini, di pedalaman di Kalimantan Barat sana, mereka masih berburu monyet, tapi bukan orang hutan untuk sekarang. Karena mereka sudah paham orang hutan ini adalah sebenarnya payung kehidupan di hutan orang hutan. Kenapa? Dari makanan mereka makan tumbuhan, akar-akaran, daun-daunan itu, terus mereka buang ke tanah, itu tumbuh jadi benih baru. Makanya itu kita bilang orang hutan ini di umbrella on the earth seperti itu. Di Sumatera contohnya itu yang paling mantap nih Pak. Jadi nanti kita sambung lagi nih yang ke Dayak nih. Saya cerita ke Sumatera dulu nih. Di Sumatera itu orang hutan ini sebagai payungnya rantai makanan dari si tiger apa namanya macan, harimau, gajah sama badak.
dan wildlife lainnya yang pasti. Jadi orangutan ini sangat penting, perannya penting. Karena kebetulan di Sumatera itu kita satu-satunya di dunia yang punya 4 hewan endemik hidup di dalam satu kawasan, itu di Bukit Lawang, di Ketambi sana juga. Di Ketambi sana. Jadi itu ada orangutan, ada tiger, ada rhino, badak sama gajah. Itu masih ada lengkap di Sumatera Utara sana. Jadi itu satu-satunya yang kita jaga. Dan di sana masyarakat di sana ada suku-suku tertentu juga yang modelnya sama, kurang lebih seperti suku Dayak di sini. Cuma mereka sudah paham yang di sana, seperti suku Anang Dalam, suku apalagi itu namanya, banyak suku di sana. Jadi di sana sudah mulai paham nih Pak, mereka yang jaga untuk saling tidak bersitegang lah dengan seperti harimau kan. Kalau di Sumatera mereka sudah aman nih, santai, kehidupan normal, nggak berburu, nggak saling diburu kan kayak gitu. Jadi kita kembali lagi ke orang Dayak di Kalimantan. Orang Dayak di Kalimantan ya semakin kesini semakin modern, dan yang saya jalani juga rutinitas ini masuk ke pedalaman sana, melihat perkembangan teknologi. Sekarang masyarakat kita kurang terlalu peduli dengan alam, dengan wildlife. Jadi mereka lebih peduli ke teknologi. Jadi ya itu aman lah, bisa saya bilang aman sekarang untuk orangutan itu Pak. Memang ada dibilang orangutan endanger. Endanger itu artinya hampir punah. Cuma itu kata-kata orang. Cuma sebenarnya kita ada yang bikin punah itu sebenarnya ini tambang sawit, perambahan lahan seperti itu. Jadi untuk orang Dayak sendiri lebih ke teknologi, masuk ke teknologi. Kita kembali lagi ke orang Dayak yang bersinergi di hutan itu. Jadi begitu kita masuk hutan nih, contoh saya dengan teman-teman Dayak ini masuk hutan mau berburunya itu rusak. Kita lihat orang hutan, ya kita diamin aja orang hutan itu. Jadi kita atau kita tinggal pergi. Kecuali saya dengan teman-teman konservasi atau dengan teman-teman riset ini masuk hutan nyari orang hutan, baru kita tungguin nih orang hutan ini. Mulai dari dia bangun tidur itu apa yang dilakuin, baru jam berapa dia istirahat, jam berapa dia ini cari makan, aktivitasnya jam berapa, itu tiap hari rutin kita ikutin seperti itu kalau dengan teman-teman konservasi. Cuma kalau dengan teman-teman lokal ini yang orang Dayak sendiri itu kita santai aja Pak. Jadi kalau kita ketemu orangutan, ketemu monyet yang lain-lainnya udah kita biarin. Karena kalau misalnya kita mau berburu misalnya teman-teman Dayak kan makan babi, kebetulan saya muslim, saya nggak makan babi. Jadi teman-teman yang makan babi mereka berburu babi. Cuma saya kadang minta carikan rusa. Payau kita bilang di sini, payau. Ayo kita berburu payau. Payau. Jadi Sate payau. Semakin kesini mereka lebih ke teknologi, Pak. Ke teknologi itu karena sinyal udah masuk di sana, udah akses internet udah ada. Jadi mereka udah nggak peduli dengan ini. Jadi untuk sementara saya bilang saat ini aman, apalagi di masa pandemi ini. Jadi saya juga di masa pandemi ini kadang ada ngeluh, kadang ya itu juga kenapa pembatasan ini. Tapi saya pikir itu ada baiknya Pak. Kenapa ada baiknya? Karena sepertinya alam ini mulai meregenerasi lagi. Ya karena nggak ada manusia yang menjamah nih masuk ke dalam, jadi perusahaan pun di stop kan kayak gitu, bagus. Jadi alam sudah mulai pulih kembali dan wildlife sudah mulai mulai munculan lagi kembali. Jadi sepertinya Tuhan itu emang adil sebenarnya. Memang adil, udah diciptakan ya waktunya nih pandemi nih, kasih pandemi karena kalian ngancurin hutan, merambat lahan atau kan gitu. Jadi ini dikasih waktu kita untuk berbenah. Jadi alam ini kembali pulih Pak. Jadi itu yang saya lihat nih. Jadi saya bersyukur juga, udah kembali pulih, dan ini seperti yang ada di Pesut Mahakam, itu Pesut Mahakam yang kita punya itu udah mulai beranak, dan ya itu ada berita sedih lagi nih kemarin, ada yang yang mati satu barusan. Itu akibat juga ponton-ponton yang lewat nih, ponton-ponton batubara seperti itu yang lewat. Jadi orang-orang lokal kita hanya bisa menjaga, sama teman-teman di sana kita hanya bisa menjaga. Dan syukurnya ada pandemi ini bisa meregenerasi alam lagi kembali, wildlife juga sudah mulai pulih, keadaan mulai pulih. Ya mungkin saya harap juga sih, entah kalau misal mau diperpanjang, kalau misal mau udah, cuma ada sisi baik sama sisi negatifnya, pasti positif sama negatifnya. Tapi ya itulah,
itulah kehidupan. Jadi saya bersyukur juga sih, Pak, ada bersyukurnya juga. Oke Bang, kita harus jumpa di Samarinda nih Bang. Baik. Siap, nanti kapan-kapan. Silakan Kang John. Oke, boleh. Terima kasih. Terima kasih Mas Sutoyo, Bang Oji. Mungkin dari tadi kan memang pengalaman Bang Oji ya kita ketahui pasti udah di atas atau udah melebihi rata-rata lah mungkin ya. Nah, yang saya pengen tanyakan nih untuk misalnya ini kan tadi Bang Oji kan bilang wisatawan dari Indonesia itu kan jarang untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita atau apakah masyarakat umum untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut? Apakah ada syarat khusus atau tidak? Nah, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima Oke, kasih. silakan. Ya, boleh saya jawab ya, Pak? Silakan. Siap. Jadi baik Kang John, thank you ya Kang John. Jadi Kang John ini sebagai apa nih? Kalau kita bilang Pak Gubnya MTMA nih, My Trip My Adventure. Jadi ini Kang, kalau misalnya untuk orang Indonesia ya yang saya bilang tadi kurang, itu emang karena apa? Karena memang akses satu. Kalau kita teman-teman komunitas biaya juga nih untuk masuk ke hutan itu memang semakin ke dalam itu biaya semakin mahal. Dan kalau kita sendiri di orang hutan Odesi kebetulan itu untuk hanya untuk tamu-tamu fundraiser biasanya kalau untuk di kantor. Cuma kalau misalnya memang mau diadakan nih teman-teman komunitas yang harusnya lebih aktif kan bisa tanya nih kalau misalnya mau mungkin tanya ke saya nih Kang, tanya ke saya adakah yang bisa jalurnya kita mau trip kemana nih, mau trip ke orang hutan bisa seperti teman-teman di Balikpapan kemarin, teman-teman My Trip My Adventure Balikpapan. Saya kasih akses jalur masuk untuk ke BOS F karena BOS F itu Borneo Orangutan Survival Foundation itu susah masuk, nggak bisa orang biasa. Jadi misalnya memang yang masuk itu memang harus khusus ada ini ya karena memang konservasi itu mereka jaga supaya wildlife ini nggak ngeliat manusia gitu loh. Jadi dia terbiasa jauh dari manusia. Jadi saya bantu kasih akses, ayo kalau mau konservasi saya coba tanyakan lagi nih dengan teman-teman di BOS F sana bisa nggak masuk. Akhirnya bisa. Jadi teman-teman MTMA ini saya bawa konservasi itu sekitar ada 50 orang. Jadi mereka cuma ngasih sumbangan donasi seadanya gitu, seadanya untuk di konservasi ini. Itu juga untuk ditambahkan ke perbelanjaan buah-buahan untuk orang hutan ini sendiri. Jadi seperti itu Kang Yon. Jadi kalau misalnya kita mau nanti teman-teman MTMA atau mau teman-teman yang lain lah komunitas mau membangkitkan kesadaran, ayo kita bisa diskusi, bisa hubungin saya nanti saya bantu mungkin karena kebetulan saya aksesnya banyak ini ya ke mana-mana jadi nanti bisa saya bantu, saya kenal dengan teman saya bantu dan itu caranya lagi untuk membangkitkan mulai dari komunitas itu sebenarnya Kang John, mulai dari Kang John sebenarnya Pak Gubnya harus lebih aktif jadi ayo kita coba cari cara ini jadi Pak Gubnya harus cari cara ayo kita pelan-pelan ajakin teman-teman edukasi bukan cuma untuk jalan-jalan senang-senang tapi lebih bagus kalau teman-teman misalnya teman-teman MTMA ini jalan dapat edukasinya bukan sekedar foto-foto atau apa tapi dapat informasi dari daerah tertentu mungkin tentang adat, tentang budaya apalagi tentang wildlife itu eksklusif sekali itu kalau wildlife. Jadi gitu Kang John, kita mulai dari Kang John dulu nih, nanti kembalikan kalau misalnya mau ini mau membangkitkan teman-teman. Ya kan, jadi Pak Gubnya dulu nih harus yang bergerak. Pasti teman-teman nih ikut nih. Mau di mana, saya bantu nanti aksesnya untuk kemana-mana, untuk ke konservasi. Insya Allah kalau bisa pasti kita bisa lah, kita sama-sama lah kita masuk. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk orang hutan Odesi karena kebetulan waktu itu kita saya nggak sempat waktu itu ya, kayaknya lagi sama Kang John itu ke Trans TV. Jadi Pak Bos sendiri, Pak Bos Giri sendiri yang langsung ke Trans TV waktu itu. Jadi waktu itu kita mau kerjasama nih. Jadi kita mau bawa teman-teman dari setiap regional di Indonesia itu mau kita ajak. Jadi setiap ada tour kita ajak 1 atau 2 perwakilan kita bawa ke mana konservasi untuk keliling Indonesia juga seperti itu. Jadi cuma proyek ini ya terkendala karena COVID ini tadi, Pak. Jadi kita postpone semua, kita pending. Ya mungkin saya harap juga ke depannya
mungkin bisa lebih baik lagi setelah pandemi ini. Memang nggak cepat pemulihan, tapi kalau kita mulai dari sekarang, Indonesia itu indah seperti yang saya bilang ya. Kita mulai dari Indonesia itu sekarang. indah. Iya, kita mulai dari dari teman-teman dulu, teman-teman komunitas kita majukan. Setelah itu baru nanti kita ke masyarakat. Masyarakat pasti ngikutin tuh. Pasti ngikutin. Jadi kita mulai dari teman-teman yang komunitas. Karena anak komunitas lah pembangkit pembangkit rasa percaya diri di pariwisata itu sebenarnya. Bukan dari tamu-tamu yang dari luar, bukan. Itu teman-teman komunitas yang membangkitkan, yang mendapat survei tempat-tempat baru. Mungkin itu Kang John, nanti selanjutnya bisa kita kontak-kontakkan Kang John. Thank you Kang John. Terima kasih Bang Osi untuk waktunya, untuk Baik, sharing siap. pengalamannya. Kita harus jumpa di Samarinda, Kang. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, selamat sore Bang Osi. Selamat sore Ya. semuanya. Saya pamit ya. Ya, terima kasih.